Itu makanya disebut Allah tadi wadaraballahu masalan. Allah membuat perumpamaan untuk orang beriman dan untuk orang kafir. 4 orang perempuan tadi. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istri Fir'aun, nyopa judi, pampuk, pareman gadang, tapi istrinya bacadar. Salah, Pak. Istrinya rajin pengajian, suaminya pampuk pajudi. Itu istri Fir'aun. Ya dah. Itu kan jadi contoh. Jadi ibu kalau dapat suami pajudi, pampuk, kana-kana Fir'aun. Itu caranya, Pak. Itu. Alun sabara ibu dapat suami itu dibandingkan Fir'aun kan? Kalau apa dapat suami panjawe, itu panjawe, kana-kana isi Nabi Nuh. Kana saya jadi saya bilang isi Nabi Nuh mana kau tak betul loh Pak. Kana si Nabi Nuh. Supaya awak dapat ketenangan. Itu makuk cerita-cerita ku dikisahkan dalam Al-Quran, liyusabbitu bifuadaka, supaya hatimu kokoh, kata Allah. Dengan membaca cerita umat masa lalu tu, kalau ada kejadian yang sama jawab, awak terhibur. Oh, ternyata ambo dah orang pertama, dululah banyak lu orang Ciko kiranya. Itu Pak. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh ini diceritakan dalam banyak ayat, ada sekitar 43 ayat dan 28 surat di dalam Al-Quran kurang lebih. Dan kita pagi ini akan bahas surat Nuh. Ya, satu surat yang diberi dengan nama Nabi itu sendiri, surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 1 sampai ayat 28. Tapi ayat 1 sampai 4-nya sudah ada rekamannya. Nanti Bapak Ibu cek saja di Suluh Channel, sudah ada itu di Masjid Al-Qadar saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan bahas ayat 5 dan seterusnya tentang bagaimana dakwah Nabi Nuh, seperti apa ya tantangan, kesulitan dan strategi Nabi Nuh dalam berdakwah. Karena Bapak Ibu, Nabi Nuh ini nabi yang paling sulit dakwahnya. Kata Allah diceritakan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisafihim alfasanatin ila khamsina am. Nabi Nuh itu berdakwah selama 1000 tahun. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah, tuh Allah sebut begitu. Ya 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi ada yang memahami itu usia Nabi Nuh, dan usia Nabi Nuh itu menurut riwayat yang kuat itu 1400 tahun lamanya. Nah, dia berdakwah saja 1000 tahun. Dari 1000 tahun dakwahnya itu 950 tahun itu dakwah yang sulit. Itu kenapa kata 950 sanah, tahunnya disebut sanah. Karena sanah itu artinya tahun-tahun yang berat, tahun-tahun yang sulit. Itu makanya mengantuk disebut sinah. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, ya. Kenapa mengantuk disebut sinah? Karena orang mengantuk itu tanda lelah. Itu kenapa mengantuk disebut sinah. Tahun disebut sanah karena tahun itu melelahkan. Kita hidup di dunia ini lelah, Pak. Melelahkan. Nah, tahun-tahun 950 Nabi Nuh berdakwah itu Allah sebut sanah. Alfa sanah, itu tahun yang sulit. 1000 tahun itu sulit. Dari 1000 tahun yang sulit itu illa khamsina aman. Diganti tahun yang sanah jadi am di situ. Kurang 50 tahun. Jadi dakwah Nabi Nuh itu yang ringan hanya 50 tahun. Kenapa? Setelah banjir terjadi nanti yang tersisa hanya orang beriman, dan itu pun tidak banyak, 80 orang saja. Jadi kalau sudah beriman semua yang tinggal, yang jumlahnya cuma 80 orang,
sebanyak ku lah. Lebih saleh sadonya kan tak payah murus lagi Pak. Yang muda kan susah murus lagi Pak. Itu kenapa Nabi Nuh itu nabi yang paling sulit dakwanya. Itu kenapa namanya disebut Nuh. Nuh itu dari kata naha. Naha ya nuhu ya niyaha. Artinya meratap. Karena Nabi Nuh itu banyak meratap kepada Tuhan karena sulitnya dakwah yang dia lakukan. Nah, seperti apa dakwah Nabi Nuh itulah yang disebutkan Allah di surat Nuh ini, ya, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang terakhir. Begini Pak Ibu, Rasul pertama itu Nabi Nuh. Kalau Nabi sudah ada 3 sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris. Jadi Adam, Sis, Idris itu Nabi. Mereka tidak Rasul. Karena satu-satunya Nabi yang disebut Rasul dalam setelah Nabi Idris itu adalah Nuh. Nanti kalau Ibu baca di ayat pertamanya surat Nuh itu, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ada kata arsalna situ. Jadi Nabi Nuh itu rasul pertama. Kenapa? Ila qaumihi, karena dia punya kaum. Jadi rasul itu punya kaum dan dia wajib menyampaikan risalah. Kalau Nabi tidak, dia terima wahyu tapi tidak wajib menyampaikannya dan tidak punya kaum. Tidak selalu punya kaum. Jadi setiap rasul itu Nabi, setiap Nabi itu tidak rasul. Itu kenapa dalam hadis yang sahih nanti di akhirat kata Nabi, ada nabi-nabi yang punya pengikut yang sangat banyak dan saya, umat saya paling banyak. Tapi ada nabi yang datang menghadap Allah hanya punya 1 pengikut atau 2 pengikut, bahkan ada yang tanpa pengikut sama sekali. Begitu, nabi. Kalau rasul enggak, dia punya umat, dia punya kaum. Nah, Nabi Nuh ini Bapak Ibu turunan yang ke-9 dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ada 9 generasi. Dan dia Nabi Nuh generasi yang ke-9. Nabi Adam punya anak 41. Yang terakhir single namanya Nabi Sis. Nabi Sis ini yang menerima suhuf sebanyak 50 lembar. Ya, nanti Nabi Ibrahim ya kurang lebih berapa? Nabi Sis 60, Nabi Ibrahim 30, Nabi Musa 10. Jadi suhuf itu ada 100, kitab ada 4. Nah, yang pertama menerima suhuf wahyu dari langit berupa lembaran itu Nabi Sis, anak terakhir Nabi Adam. Ini kemudian diturunkan ke Nabi Idris. Maka Nabi Idris lah yang menulis suhuf itu nanti. Maka namanya Idris, yang rajin belajar, artinya darasa yadrisu madrasah ya. Nah, Idris itu yang dia yang pertama mengenal aksara. Itu maka namanya Idris. Sepeninggal Nabi Idris tidak ada lagi nabi. Tapi ada 5 orang saleh yang hidup di masa itu. Namanya Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus, Nasr. Itu disebutkan di surat Nuh ini, ayat yang ke-23. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Nuh ini, itu umat Nabi Nuh berkata, la tazarunna waddan wala suwa'an wala yawus wala ya'uq wa ya'uq wa nasra. Jangan pernah meninggalkan Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian itu? Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus, Nasr. Yang 5 orang ini adalah orang saleh yang hidup setelah Nabi Idris. Jadi Nabi Idris mati, tidak ada nabi lagi. Tapi ada orang saleh yang kesalehan itu menjadi contoh bagi umat di masa itu. Nah, setelah orang ini mati, generasi berikutnya didatangi setan. Apa kata setan? Karena ibadah sudah melemah, itu kalian bikinlah patung-patung yang 5 orang itu, supaya kalian ketika melihat gambar dia termotivasi beribadah. Itu kata setan begitu Pak. Bikin patung yang 5 orang itu sehingga kalau kau lihat dia sedang berdoa, kau berdoa pula. Kau lihat dia sedang sujud, ke sujud pula. Itu motivasi dulu Pak, bikin patung itu supaya mengenang kesalehan mereka. Belum disuruh menyembahnya Pak. Generasi kedua mati itu, datang lagi setan. Kalau kau ingin apa lebih baik, berwasilah dengan dia. Karena ini orang saleh nih. Ya, mintalah ke Tuhan tapi lewat dia. Karena orang saleh. Mulai muncul kesyirikan di situ. Nah, terakhir ketika generasi Nabi Nuh baru disuruh menyembah patung itu oleh setan. Maka dakwah tauhid pertama itu adalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Itu kenapa Nabi Nuh berkata di surat yang di ayat yang ketiga ini, ani'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah.
Karena umat Nabi Nuh sudah mulai kesyirikan. Jadi sebelum Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Yang ada pelanggaran-pelanggaran akhlak, yang berjudi, yang berzina, yang membunuh, yang berkelahi, yang minum khamar, tapi menyembah tetap pada Allah. Pada masa Nabi Nuh lah terjadinya kesyirikan, ya, ketika mereka menyembah patung 5 orang saleh tadi. Wad, Suwa, Ya'uq, Yahuz dan Nasar. Inilah yang didakwakan oleh Nabi Nuh. Dan itu siang malam. Apa kata Nabi Nuh kepada Tuhan? Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Tuhan, saya telah berdakwah kepada kaumku malam dan siang. Jadi dakwah tu siang malam Pak Ibu, tak berhenti non stop. Ada ustaz ni berdakwah siang saja, malam tak mau dia. Ada ustaz malam saja, siang tak mau dia. Ini Nabi Nuh siang malam 1000 tahun. Coba bayangkan Pak. Tidak ada waktu mencari dunia. Siang malam. Itu kenapa istri Nabi Nuh berkhianat. Ya, istri Nabi Nuh kan diceritakan di surat At-Tahrim ayat ke-10 kan berkhianat ke Nabi Nuh. Karena 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah tidak pernah bawa uang pulang. Tangan kosong saja Pak. Dulu Nabi-Nabi berdakwah begitu. La as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Saya berdakwah tidak minta upah saya dari Allah. Ya, memang begitu Nabi-Nabi itu Pak. Jadi Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, tidak ada bawa apa-apa, hidupnya sulit, susah. Ya, maka istrinya tidak tahan lagi itu. Karena ibu-ibu itu kalau mulai kurang belanja Pak, no kolesterol Pak. Ya, asam urat naik. Ya. Kalau mulai kurang piti ibu kan, hanya ada yang elok lah tu Pak. Itu penyakit ibu-ibu sajak Nabi Nuh itu tu, sampai hari kiamat. Ya. Makanya istri Nabi Nuh ditawari, ada setan menyamar seperti orang tua. Jadi menawari istri Nabi Nuh kalau mau memata-matai Nabi Nuh dapat uang tiap hari. Maka dia jadi musuh Nabi Nuh itu. Kenapa disebut istrinya mengkhianatinya, fakhanata. Ya, karena Nabi Nuh itu 1000 tahun berdakwah tidak bawa apa-apa, sulit. Jadi dakwah Nabi Nuh ini kata Allah, dia mengadu ke Tuhan itu, saya telah berdakwah malam dan siang. Bukan siang malam, malam dan siang. Karena dakwah itu harus dari gelap menuju terang. Dakwah itu dari sulit menuju mudah. Memang begitulah dakwah itu. Makanya malam dan siang, bukan siang dan malam ya. Karena malam itu merangkak dari kegelapan menuju cahaya. Kata kasih petunjuk orang itu begitu pula sifatnya. Dari gelap menuju terang. Tapi kata Nabi Nuh, falam yazidhum du'ai illa firara. Setiap kali saya berdakwah mereka lari tunggang langgang. Firar. Firar itu artinya lari seperti ketakutan. Makanya nanti di akhirat di surat Abasa, orang ketakutan nampak anak dan istrinya, maka lari dia. Maka lari orang nampak istri di akhirat itu yafirru. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Karena lari seperti melihat hantu. Kira-kira begitu. Awak kan kalau ketakutan Pak Yubana lari 1000, orang enggak lari 1000 langkah, 1000 itu namanya farra yafirru. Jadi dulu Nabi Nuh berdakwah nampak saya Nabi Nuh Pak nyangkit terompanya langsung lari ni. Itu yafirru. Falam yazidhum du'ai illa firara. Makanya orang lari dari mati farra juga tu. Ya, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Bapak Ibu kalau nampak malaikat maut mendakik kawak ambo yakin lari tunggal langgang tu. Ni nak. Kau nampak Bapak Ibu malaikat maut mendakik kawak ambo yakin Bapak lari tunggal langgang tu mah. Lari dari malaikat maut tu bahasa Al-Qur'annya yafirru. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Itu. Jadi begitu beratnya Nabi Nuh berdakwah. Datang Nabi Nuh jamaah lari tunggang langgang Pak. Kira-kira ada yang tahan tak berdakwah gitu Pak? Ambo tiba Pak mulai saya masuk masjid jamaah bubar sadonya Pak. Ambo kok situ berdakwah tak tiba-tiba boleh Pak. Iya. Luar biasa umat Nabi Nuh ni Pak. Falam yazidhum du'ai illa firar, lari. Itu kenapa diceritakan Pak Ibu 1000 tahun berdakwah itu hanya 80 orang yang dapat. Jadi kalau 80 orang dibagi 1000, itu setiap 50 tahun baru dapat satu. Masya Allah sulitnya Pak. 50 tahun siang malam dapat ciek pengikut. 100 tahun dapat 2. Itu pun tak lo yang hebat-hebat lah Pak. Ni mengikuti Nabi Nuh tu diolok-olok oleh kaumnya. Nuh, baan kau pengikut engkau kok modeko? Mana raka ittaba'aka illal ladzina hum araziluna.
Jadi pengikut Nabi Nuh kau nang gaik-gaik lo Pak, ni lapuk-lapuk, ni miskin-miskin dan budak-budak. Jadi pengikut Nabi Nuh kau nak orang-orang hebat lo Pak. Orang gaik-gaik, orang miskin, itu maka dia olok-olok. Jadi memang Pak Ibu, pengikut dakwah kau dari dulu cuma Nabi Nuh tu, gaik-gaik, lapuk-lapuk, miskin. Jadi kalau ada ustaz bakok nama dengan ceramah kau ni lapuk-lapuk, saya banyak ustaz sajak Nabi Nuh macam tu ni. Ya Pak. Kita cari kau kan lapuk-lapuk saya kau. Mana? Ya tu. Nak tagak saya lah payah tu. Jadi memanglah sajak Nabi Nuh betul itu. Ya, yang mengikuti dakwah aku ada orang-orang hebat lah Pak. Ya, orang-orang yang memang dalam tanda kutip tak berguna di tengah masyarakat lah. Ya kan, dah pensiun, ya. Dan jabatan lah tangga, ya tu. Dan pejabat-pejabat dah sekolah kau. Ya tu. Kalau nak rancak-rancak, nak gagah-gagah, dah sikut sampai lo di mall, di kafe, ya nak? Celah pebu nampai lah ke kafe tu. Siapa yang di kafe tu pebu? Ya nak rancak-rancak, nan bau-bau parfum, ya nak? Nan kamar saji, bun tarason, bun balsem, ya nak? Minyak angin, fresh care, kan? Malas lasui selemo, ya tu. Memang betul sajak dulu pebu. Ya makanya cerita itu umat Nabi Nuh diolok-olok oleh kaumnya tu, pembesar-pembesar kaumnya, manaraka ittaba'aka illal ladzina hum araziluna Nuh, pengikut engkau kok modeku bantunya. Ya Pak. Gaik-gaik lapuk-lapuk gitu Pak. Kata Nabi Nuh Pak Ibu, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Ya Tuhan, setiap kali saya berdakwah kepada mereka, saya mendatangi mereka agar engkau ampuni dosa mereka, mereka menutup telinga mereka. Ini dakwah Nabi Nuh begitu Pak. Jadi memang begini Pak, kalau Bapak Ibu duduk mendengar ceramah, ini kata Nabi Nuh ya, setiap saya berdakwah mengajak mereka supaya engkau ampuni dosa mereka, mereka tutup telinga mereka. Apa makna ayat ini? Bapak Ibu kalau mendengar dakwah seperti sekarang, Allah ampuni dosanya. Itu Nabi Nuh sebutkan, setiap saya berdakwah kepada mereka supaya engkau ampuni mereka, mereka tutup telinga mereka. Artinya setiap Bapak Ibu mendengar dakwah, ampuni dosa dapat. Begitu tuh. Kena janji Nabi begitu dalam hadis Bukhari itu. Kalau ada orang duduk di majlis mendengarkan ayat-ayat Allah, maka para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Maka ketika mereka pulang, malaikat berteriak dari langit, pulanglah, dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Itu makanya Bapak Ibu yang duduk di sini ini, semua dosanya diampuni. Itu ya kecuali hutang. Dan kalau Bapak Ibu mati hari ini, langsung surga. Ya, tentu saya tak mendoakan mati hari ini. Kalau ada surga tu, dosanya clear. Itu kenapa Bapak Ibu, kenapa apa itu dosa ya Rasulullah? Dosa membuat hatimu gelisah. Dosa membuat hatimu gelisah kata Nabi. Mahaka fi sadrik. Kalau Bapak Ibu diampuni dosa, tenang hatinya tu. Makanya Bapak Ibu duduk mendengar ceramahku, hati tenang. Tu makut tak kantuk mata langsung tu baru. Ya, tak kantuk tu tanda hati tenang. Tu makanya orang dengar ceramah tu tak kaluk Bapak Ibu. Itu tanda dosanya diampuni Tuhan. Dia kok ada yang bakaru lalu dengan ceramah tu tak ada dosa le tu Pak Nabi dosa. Ya. Nah begitu tu. Ya, kata Nabi Nuh, setiap saya berdakwah supaya engkau ampuni mereka, mereka tutup telinga mereka. Andai misalnya gini Pak, tadi kecek Nabi Nuh, ambo datangnya lari. Ya. Andai ada yang duduk di situ, ada yang nak lari, mungkin beberapa orang bisa bertahan duduk, ambo mengecek nyututup telinganya. Dan telinga ko dak yo cik jari lo asabi satu jarinya masuk ke dalam. Siapa yang tahan ustaz itu Pak? Awak berceramah jamaah pakai headset sedonya. Dengan musiknya Pak. Oh ceramah kah? Ambo kok citu Pak, ambo pensiun. Ya Pak. Kemana awak Pak? Awak berceramah, nututup telinga sama-sama. Nya pakai headset sama-sama. Nabi Nuh 1000 tahun menghadapi umat begitu. Bayangkan itu Pak. Tak cukup begitu. Wastaghsawsiyabahum, mereka tutup matanya dengan bajunya. Bapak Ibu nampak Nabi Nuh datang nutupi engkonya dekat. Mencali pun tak loh, mata telinga lahnya tutui, itu mata punnya tutui, saking jajuknya mencali Nabi Nuh umatnya tu Pak Ibu. 1000 tahun dah. Tak cukup sampai di situ.
Wa asarru, awak mengecek, nyomo takari lo Pak. Asarru nama itu Pak. Awak berceramah Pak nyomo takari lo Pak. Dak bahaya tu Pak tu. Jadi kalau ada ambo berceramah tu ibu-ibu mota tu umat Nabi Nuh kini yang itu. Kalau ada ustaz berceramah tu nyomo mota di belakang Pak. Itu umat Nabi Nuh tu. Wa asarru, ribut mereka. Makanya angin ribut disebut sarsar. Angin ribut. Ya. Seperti yang menimpa umat Nabi Hud ya. Ditimpakan kepada mereka rihan sarsaran. Sarsar tu angin ribut. Jadi umat Nabi Nuh tu kalau berceramah Nabi Nuh mereka ni kau ribuinya Pak, ribui. Aduh. Dia nak tahan dah. Nak taluk dah Pak Ibu. Itu macam-macam sudah metode Nabi Nuh dalam berdakwah. Lalu kata Nabi Nuh terakhir Pak Ibu, ini sudah kehabisan akal nih, maka Nabi Nuh berkata kepada umatnya, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum. Sekarang begini sajalah. Kalau kalian tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau beribadah, tidak apa-apalah. Istighfar sajalah. Kalian ucapkan astaghfirullah, itu cukup. Cukup. Kalau kalian mau beristighfar kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat. Jadi ternyata umat Nabi Nuh itu pernah dilanda paceklik ya, panas, ya kekeringan. Mereka pekerjaannya kan bertani itu. Mereka hidup di lembah-lembah. Kalau kalian istighfar, turun hujan yang banyak. Nah, jadi memang hujan ini tidak turun karena dosa banyak orang tu. Itu makanya perlu salat istisqa. Dan sebelum salat istisqa itu disuruh semua penduduk negeri puasa 3 hari, tak langsung salat. Seluruh penduduk negeri puasa dulu 3 hari. Hari ketiga baru ke lapangan salat sama-sama. Karena puasa itu pengampunan dosa. Karena hujan tidak turun terkait dosa. Kalau kalian mau istighfar, wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah lapangkan hartamu. Jadi kalau ada Bapak Ibu harato banyak tapi sasak jo harato banyak tu. Tu istighfar kurang tu. Dosa kurang, dosa banyak tu. Itu. Karena harato ko nak selalu banyak melapangkan. Bisa jadi orang saketik punya tapi lapang. Ada orang banyak punya tapi sasak. Banyak orang banyak harato kayo tapi narkoba itu, overdosis, hidup tak tenang. Kenapa? Hartanya menyesakkan dia. Banyak. Kata Allah, kalau kamu banyak istighfar kepada Allah, Allah lapangkan hartamu. Itu begitulah janji Allah ke umat Nabi Nuh. Bukan hanya harta, anakmu dilapangkan Allah. Jadi kalau dua anak awak menyusah, menyasak, saya awak tahu Ibu, awak yang banyak dosa tu, banyak istighfar. Dosa awak go pengaruh jo laku anak Ibu. Anak kalau saleh, tanda bapaknya banyak istighfar. Anak kalau mohon maaf kurang adab anaknya, tanda bapaknya banyak dosa dan jarang istighfar. Memang begitu kata Nabi Nuh, Pak Ibu. Ternyata kelapangan anak-anak dipengaruhi oleh dosa kita dan intensitas ya istighfar kita kepada Allah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kalau kamu banyak istighfar, ditumbuhkan buah-buahan yang banyak, tanaman yang banyak. Jadi Bapak Ibu kalau kekurangan pangan, mati tanaman itu tanda dosa banyak. Itu. Kalau orang yang banyak istighfarnya apa yang ditanamnya jadi. Itu tanda orang banyak istighfar. Jadi kalau ada ibu-ibu tiup yang ditanam mati, tiup tanam mati itu angin tangan itu dosa banyak tu. Itu. Karena orang yang tak berdosa itu kata Allah itu kebun-kebun lebat, artinya yang ditanamnya jadi itu. Itu janji Allah. Tapi tidak juga, memang dasar umat Nabi Nuh. Udah begitu janjinya, udah begitu ringannya mereka kembali ke jalan yang benar, tetap juga mereka tidak mau patuh. Apa terakhir aduan Nabi Nuh kepada Tuhan? Ya Tuhan, innahum asawni, mereka tetap membangkang kepadaku ya Tuhan. Ini sudah 1000 tahun. Maka kata Allah ke Nabi Nuh, wasna'il fulka bi a'yunina, engkau bikinlah kapal. Maka dibikinlah kapal oleh Nabi Nuh. Konon ceritanya Pak Ibu, pembuatan kapal itu membutuhkan waktu 200 tahun lebih. Zaman itu tak ada sinso Pak, tak ada gergaji Pak. Orang yang ambil kapal 80 nya Pak, 80 kok tak sadonya laki-laki loh Pak. Separuh produksi, tak lo sadonya muda-muda loh Pak, banyak dan lapuk. Ya kapal yang kau dibuat tak kapal ketik loh Pak, seluruh binatang kan naik ketik. Tak kapal ketik lah tu Pak, kapal gadang tu. Maka diceritakan Bapak Ibu, itu menanam pohon dulu Nabi Nuh disuruh Allah selama 100 tahun. Setelah pohonnya itu 100 tahun baru dipotong dan dibarasian, dikari ya, kau dawak ditakik-takik, itu 100 tahun pula lamanya dan baru dirakit menjadi sebuah kapal.
Sepanjang Nabi Nuh membuat kapal tu, maka umatnya mengolok-olok. Kerana kapal kau dibuat dari bukit. Itu Bapak Ibu, makanya diceritakan di sini di ayat 22-nya, wa makaru makran kubbara. Umat Nabi Nuh tu membuat makar yang hebat ketika Nabi Nuh membuat kapal itu. Jadi sudah diolok-olok, sudahlah dijadikan bahan lelucon, dan setelah kapal ku hampir siap Bapak Ibu, dah siap kapal ku, umat Nabi Nuh tu menjadikan kapal Nabi Nuh tu WC umum. Oh itu loh Pak, ceritanya gitu Pak. Walaupun ini sebagian mengatakan Israiliyat. Jadi umat Nabi Nuh pergi buang air ke kapal ku sadoi Pak. Tiu hari ke situ pergi buang air Pak. Nabi Nuh biasanya Pak, biasanya dah tagahan lah. Agaknya umat ku tangkah. Ya Pak. Tapi begitu hampir penuh kapal ku Pak, lah banyak ada kotoran, datang wabah penyakit. Ya kan kadasoi Pak. Ya, umat Nabi Nuh kok kane kadasoi sado Pak. Yo bana dak bisa lalu oleh menggarui siang malam. Didatangkan wabah oleh Allah, penyakit kulit. Habis kulit tu Pak, yang mengelokak kulit ko, digata, disakit, ya padi. Sadonya kan naik. Kadang kita akhirnya ada orang yang hampir butuh Pak, pergi buang air ke situ Pak. Ya memang umat Nabi Nuh luar biasa Pak. Matulah butuh pergi buang air ke situ Pak. Tak paleset, tak cabur ke dalam Pak. Tak cabur ke dalam, keluarnya Pak, sehat Pak, berasih kulitnya. Ya kan? Sehatnya Pak, berasih kulitnya, rancak bentuknya. Tu bertanya kawan tibunya di kampung kan, bakok rancak kulit yang sehat sakit angah kok kadang lah itu. Ambo tak cabur di situ dah dia di WC tu aja. Oh pe barabui ambo barasian sado dia pe bawa pulang bergosong ke anak, bergosong ke orang rumah tu. Akhirnya kapal Nabi Nuh pun selesai bersih balik. Itu namanya wa makaru makran kubara. Wallahu a'lam Bapak Ibu, tapi begitu riwayat dalam beberapa kitab disebutkan. Itu ceritanya begitu. Terakhir kata Allah, wahai Nuh, kumpulkan semua binatang-binatang. Jadi Nabi Nuh disuruh mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, semua tanpa terkecuali, semua. Karena ini akan tenggelam, semua akan habis, daratan hilang. 40 hari 40 malam daratan tidak ada. Makanya burung-burung pun mati semua. Ya, mati semua. Tidak ada yang tersisa lagi Pak Ibu. Habis semua. Tak ada yang tersisa, binatang tak tersisa, kecuali yang tersisa yang ada di kapal saja. Lain daripada itu binatang pun semua hancur. Karena semua bumi ditenggelamkan oleh Allah. Maka kata Allah, wa farat tanur, ketika nanti ada tanda-tanda, jadi kompor-kompor, tungku-tungku kok lah mengaluan api, capek masuk kapal. Itu tanda bencana akan datang. Maka turun hujan dari langit, turun air dari perut bumi, semua air ke daratan. Yang di langit turun, yang di bawah perut bumi naik. Tidak ada air yang sebesar itu pernah ada di muka bumi Pak Ibu. Di langit tu Ibu, di awan tak tanggung air itu lebih banyak yang di langit pada di bumi air Pak Ibu. Kalau turun yang di langit itu sado Pak Ibu, habis bumi ke Pak. Tambah yang di dasar bumi, naik lo kata sadonya, hilang bumi ini Pak Ibu. Ya, maka Nabi Nuh yang selamat dengan jumlah yang 80 orang tadi. Makanya anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an atau Yam ya namanya, bersama istrinya itu tenggelam. Tapi menjelang tenggelam anaknya pun dijemput, ditarik untuk naik ke kapal, tapi dia menolak. Dan memang doa Nabi Nuh begitu. Kalau Bapak baca doa Nabi Nuh itu di ayat yang ke 28, ayat yang berapa ini? Ya. Ayat yang ke-26 ya. Nabi Nuh berdoa kepada Tuhan, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Tuhan, jangan sisakan satu orang pun di muka bumi dengan banjir ini. Semua matikan ya Allah. Itu doa Nabi Nuh begitu Pak. Semua orang kafir matikan, jangan satu pun sisakan. Kalau engkau sisakan satu di antara mereka, la yalidu illa fajiran kafara, tetap akan lahir yang kafir dari mereka. Jadi generasi kafir itu pasti dari orang kafir. Coba bayangkan Pak, lah mati semua orang kafir, yang ada hanya orang beriman, tetap banyak juga orang kafir di muka bumi daripada orang beriman. Bayangkan Pak, andai kata orang kafir ada tinggal dulu, kecuali banyaknya orang kafir di muka bumi Pak. Sedangkan tidak ada orang kafir Pak, lah orang beriman yang tinggal sadonya, tetap juga orang di muka bumi kok lebih banyak orang kafir. Padahal Nabi Nuh sudah berdoa, ya Allah jangan sisakan satu orang pun orang kafir di muka bumi, sebab kalau engkau tinggalkan satu orang itu, akan lahir pula generasi kafir dari mereka. Maka ketika itu bumi disetting Allah ulang, disetting ulang oleh Allah.
dan kehidupan pun diperbaharui oleh Allah. Itu kenapa permukaan bumi menjadi berubah, kehidupan pun berubah. Yang tertinggal itu anak Nabi Nuh ada 3 orang, ada Ham, ada Sam, ada Yafis. Jadi 3 anak Nabi Nuh inilah nanti yang menyebar. Yang Ham itu ke Afrika, turunlah itu orang-orang berkulit hitam. Yang Sam itu ke Timur Tengah, itu kenapa mereka disebut bangsa Semit, keturunan Semit dari Sam. Dan kita ini disebut Yafis, keturunan Yafis. Anak Nabi Nuh yang ketiga, Yafis. Makanya kata Nabi, dari keturunan Yafis inilah muncul orang kafir yang paling banyak nanti. Dari 1999 mereka masuk neraka. Dari keturunan Yafis inilah muncul orang kafir yang banyak. Yang dari 1000 keturunan Yafis ini, ada keturunan Nabi Adam, 999 itu mereka. Siapa mereka itu? Itulah Ya'jud dan Ma'jud. Jadi Ya'jud dan Ma'jud itu banyak sekali, dan mereka kafir semua. Kalau dibandingkan masuk neraka nanti, dari 1000 orang yang masuk neraka, hanya 1 yang bukan dari Ya'jud dan Ma'jud. 999 itu Ya'jud dan Ma'jud. Itu keturunan Yafis bin Nuh. Anak kita ini keturunan Yafis. Ya, yang di Timur Tengah itu keturunan Semit, Sam. Yang di Afrika keturunan Ham. Ini 3 anak Nabi Nuh yang tersisa ya ketika banjir bah itu terjadi. Nah, itulah Bapak Ibu ya, cerita Nabi Nuh. Ringkas saja Bapak Ibu, karena kalau rinciannya panjang, ada banyak ayat dan surat, dan kalau kita tafsirkan satu-satu mungkin butuh waktu yang cukup lama. Begitu, kalau ada pertanyaan saya persilahkan Bapak Ibu, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama dengan kita sekarang. Kalau sama berarti kondisi manusia per generasi ini berbeda. Kita sekarang mau 70 udah mulai nyanyi-nyanyi celana. Memang berbeda, berarti berbeda juga bagi aturan-aturan. So, setahu saya itu Nabi Daud beristri 99 orang, Nabi Muhammad 9, di kitab pun 4. Apakah juga bahwasanya tuh setiap generasi ini berbeda-beda dan berbeda-beda juga aturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya kalau hitungan tahun itu Pak hampir sama. Jadi kata Allah, kalau Bapak baca nanti surah At-Taubah ayat 36 ya. Surah At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu, bilangan bulan di sisi Allah itu setahun ada 12 bulan sejak langit dan bumi diciptakan Allah. Kalau sebut begitu Pak ya. Bilangan bulan setahun kata Allah 12 bulan sejak langit dan bumi diciptakan Allah. Jadi kalau begitu hitungan tahunnya relatif sama. Hitungan harinya relatif sama. Ya, walaupun ada yang memahami 1000 tahun itu bukan tahun seperti kita 365 hari, tapi 1000 musim. Itu pemahaman. Tapi Allah menggunakan kata sanah tahun yang memang sanah ya ini seperti Allah sebut di surah At-Taubah ayat 36 ini. Hitungan bulan dalam setahun 12 bulan sejak langit dan bumi diciptakan. Itu kenapa bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya sampai Zulhijjah itu sudah dihitung, sudah ada orang Arab mengenalnya sebelum Nabi Muhammad lahir. Cuman tahun satunya belum ada. Maka dihitunglah tahun 1 sejak hijrah. Yang bulan 12 itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir tuh Pak. Itu. Jadi Bapak Ibu memang tidak ada informasi yang pasti. Ini bilangan tahunnya seperti yang kita hitung ini ataukah ini bilang tahun yang berbeda. Nah, yang pasti kata Allah Nabi Nuh hidup berdakwah selama 1000 tahun. Kurang 50 tahun dari 1000 itu diskon 50 yang enak, yang senang. Tapi memang begitu ceritanya Bapak Ibu. Umat Nabi Nuh itu dikasih umur panjang-panjang oleh Allah. Nabi Adam juga hidupnya lebih 1000 tahun. Nabi Ibrahim konon katanya hampir 350 tahun. Ya gini Pak Ibu, umur manusia ini makin ke ujung makin dipendekkan Allah.
Tubuh kita juga, Nabi Adam panjangnya situna ziraan, Nabi Adam tingginya 60 hasta. 60 hasta tu ya 50 meter lah kurang lebih. Jadi Nabi Adam tu begitu dalam hadis Sahih Bukhari tu. Nabi Adam itu diciptakan tuluhu situna ziraan, 60 hasta. Bayangkan kalau Nabi Adam duduk di masjid di bawah palunya letak nampak. Payahnya duduk di masjid tu mah. Ya dulu mah kok digadangan badan karena alam ganas. Binatangnya dinosaurus kadang. Nyamuk Nabi Adam mungkin sekadang-kadang awak pak. Ya toh. Ya Nabi Adam tu kalau 50 meter tinggi itu nyamuknya sekadang awak kok pak. Ya kan? Harimau sama Nabi Adam tu tak gadang pak, tak gadang harimau kini. Kalau gadang harimau kini anak kucing nama tu mah. Ya mencari Nabi Adam kan kok anak kucing gajahnya. Oh harimaunya gadang lah pak. Nyamuknya gadang. Tu mah kok kuidik nyamuk Nabi Adam gini pe buah. Tak perlu juga gigi kalau nyimpi siap mati tu mah. Ya pak. Itu karena memang zaman itu alam tu ganas, maka badan digadangkan. Nabi Adam tak pandai ambil auto lah pe bu. Tak pandai ambil Honda lah, ambil motor lah. Maka dipanjangkan kakinya. Maka Nabi Adam kalau dari lubuk menturun kemari sampai ambo, ampe kali mau lompek diboleh tau. Oh padang langkah apa? Cuma awak langkah ketek kan pendekan kaki tapi roda buat mesin kancang jadi tibonya pak. Sama je itu. Jadi nanti besok pebu di akhir zaman boleh jadi manusia ku tinggal sekadang langan saja pak. Lalu orang tak pakai kendaraan umum lah. Nyobek saya sayuk cik surang lah. Nyobek maknanya tabang saja pebu. Dulu masa Nabi Adam tak bayang tak orang bek pesawat pebu. Dah tak bayang ini Nabi Adam ada kapal tabang loh pak. Ya? Kini ada pak. Itu mungkin nanti di akhir zaman tamu dialog pak peradaban dibangun manusia. Tak tahu. Jadi makin kau juang badan dipakai tek tapi akal dipagadang. Dulu badan dipagadang akal pakai tek. Dulu pak begitu. Jadi begitulah umurnya panjang-panjang pak. Makanya Nabi Adam tu punya anak 41. Melahirkan anak Siti Hawa tu 21 kali. 20 kambah 20 tu tak ketaluk ke ibu-ibu lah mati ke 20 kali tu kambah ya apa kok taluk di Siti Hawa dek badannya gadang itu pak begitulah Allah menciptakan manusia begitu. Nanti di sorga kata Nabi wak di balian segadang Nabi Adam balik. Jadi kita di sorga ada segadang-gadang kok pak di surga tu segadang Nabi Adam balik. Bah kok betul ustaz kalau buahnya surga tu kalkilal cie buah segadang gunung. Jadi rambutan cie segadang gunung Merapi. Ya tu durian segadang gunung Merapi. Kalau badan segadang ku makan bah kok mencari buah selama kita kuih dah. Ya tu kok digadangkan balik gitu pak. Tapi orang masuk neraka lebih gadang lah pak ibu. Orang kalau masuk neraka kata Nabi dirsuhu mislal Uhud, satu giginya segadang bukit Uhud. Tak kapalo lo pak. Orang kalau masuk neraka ciek giginya segadang bukit Uhud. Talingonya kecek Nabi 70 hasta. Walau kadang orang masuk neraka tu pak. Bakok digadangkan badan orang masuk neraka pak supaya gampang mengazab. Orang kalau badan gadang tu pak, piciang saya mah tu sipak kan ini mah. Ya pak. Kalau keteknya lincah monjak-onjak membuang-buang payah mengajar ya pak. Itu kok digadangkan badannya segadang-gadangnya pak. Begitu. Memang begitulah lihatlah nanti pak ibu. Tu makok neraka tu tak tanggung lawih lah pak. Sabana lawih. Kata Nabi penghuni neraka itu ada saya ya, dari 1000 orang hanya satu yang ke surga. 999 itu ke neraka. Itu kenapa penduduk neraka jauh lebih banyak pada penghuni surga. Karena penghuni neraka itu jenisnya orang kafir. Orang kafir itu ada orang musyrik, ada ahlul kitab, ada ya orang beriman yang berdosa. Ada orang munafik. Banyak tuh penghuni neraka itu jenisnya tuh. Penghuni surga enggak. Orang beriman yang beramal saleh saja. Dan itu sudah seleksi. Makanya penghuni surga itu al-faizun namanya. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu para juara. Juara tidak banyak loh pak. Yang banyak orang kalah. Orang kalah ke neraka. Yang juara ke surga. Yang juara tidak banyak loh pak. Kalau ada kompetisi 32 tim 3 jadi juara pak. Juara 1, juara 2, juara 3. Lebihnya kalah. Ya enggak? Itulah neraka. Itu makanya banyak penghuni neraka itu. Makanya ada mantan napi jahanam bagai masuk surga. Lepas saya di neraka tu pak, dah dibolak-balik neraka tu di kanduan apa ke surga lai. Tu mantan penghuni jahanam yang ke surga namanya jahannamiyun. Nanti ada tato di kandang itu. Itu pak.
Oh, jadi orang masuk surga nanti balik badan sekadang Nabi Adam itu. Nah, jadi bagaimana usianya Allahu a'lam lah. Tapi begitu informasi Al-Quran, cuma Nabi Nuh hidup 1000 tahun. Tapi awak dikasih usia sebanyak umat masing-masing. Jadi Nabi kita umatnya 63 tahun, umatnya segitu pula tu. Makanya kata Nabi, ummati baina sittin wa sab'in, umatku antara 60 sampai 70. Umatku antara 60 sampai 70. Sedikit satu-satu yang di atas 70. Nabi Muhammad 63, Abu Bakar 63, ya Umar 64, Utsman 80, Ali 63. Dari 5 orang 4 63, 1 Utsman yang 80. Ibu jangan kau Utsman tu mencari aduh cik 80 mana itu lo tu kasus tu calik yang ampe yang 63. Jadi bapak ibu yang lah 60 tu lah mulai siap-siap kerana peluit panjang lampi di bumi tu lah. Maka jangan tinggal-tinggalnya masjid lah, jangan tinggal-tinggalnya majlis taklim lah, menjalang pai ko agak beyobana mengajar bola. Kerana 60 tu lah sudah habis. Ya tak kelamo le tu. Kelacuk sakit-sakit nak sakit tentulah ke mati tu. Puncak sakit tu mati. Mati tu kena puncak sakit. Kalau lacuk sakit tu tentulah mendakik mati tu. Kerana mati tu puncak dari semua penyakit. Itu. Ambo dah menakut-nakut nampak lah ibu ya, tapi mengingat itu. Wajah lalai-lalai joleh. Ya kan? Begitulah bapak ibu ya. Mudah-mudahan silakan Pak, silakan. Ini bicara soal wanita, Pak Ustaz. Ada wanita tidak bersuami tapi mulia, Maryam. Ada wanita yang hidup di tengah Nabi tapi kafir. Ada wanita yang hidup di tengah kafir Fir'aun tapi beriman. Ini pertanda apa Ustaz? Tolong jelaskan. Terima kasih. Itu nanti bersama Pak. Itu nanti di surat At-Tahrim ya, ayat 10 dan 11. Kata Allah, wa daraballahu masalan lillazina amanu atau lillazina kafaru. Yang 4 orang itu, kata Allah, itu permisalan. Itu perumpamaan yang tidak berlaku general. Yang berlaku umum, al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat wat tayyibat lit tayyibin wat tayyibun lit tayyibat. Itu general. Perempuan buruk untuk laki-laki buruk. Perempuan laki-laki buruk untuk perempuan buruk. Laki perempuan baik untuk laki-laki baik. Laki-laki baik untuk perempuan baik. Itu konsep umum. Itu janji Allah di surah An-Nur begitu. Yang tadi Allah bikin perumpamaan supaya kita tidak menvonis salah kalau ada yang kasuistis sifatnya. Ustaz kok hebat, saleh, taat, tapi orang rumahnya belum tentu taat lebat. Itu contoh Nabi Nuh. Nah, gitu tuh. Contoh Nabi Nuh. Jadi kalau orang rumahmu tak selesai perangainya ibu, jangan ibu salah nambu percuma se ustaz orang rumah ciko perangainya. Jangan ambo dapiknya lah kadang ibu. Ya. Tak dari ketek ya jambu lah ibu. Kok dari ketek jambu bisa salahan ibu? Ini apaknya? Dia gen dia apaknya kamu lah kadang. Itu tak bisa ambo disalah no Pak. Ya tak. Ambo bukan balapi tangan ibu ya. Ya, tapi ibu kadang-kadang begitu percuma rajin ke masjid suaminya, po. Ya, kau laki ke masjid, awak kerajui, kau bergunjang. Jangan salah suaminya ibu. Ndak. Nabi Nuh kurang apa hebatnya Pak? Tapi dapat istri seperti itu. Nabi Lut kurang apa hebatnya Pak? Salehnya, tapi istrinya durhaka sampai mati, sampai semua hancur. Tak beriman. Tapi ini masal namanya, agar orang saleh tidak pede dengan kesalehannya. Sama Pak, ada orang rajin ke masjid ibadah mantap, tapi di ujungnya malah sesat Pak. Di ujung hidupnya malah sesat jalannya Pak. Ada orang dari awal itu beganja, narkoba, itu bandar internasional, tapi di ujung hidupnya dia taat Pak. Seperti Freddy Budiman itu Pak. Masya Allah Pak. Bapak Ibu kalau cerita baca ada tentang Freddy Budiman di akhir hidupnya Pak, luar biasa Pak. Tahajudnya tiap malam, dia menangis bertobat, menjelang mati itu dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, langsung ditembak Pak. Surga langsung tuh Pak. Pal bandar narkoba internasional Pak. Itu, jangan orang alim terlalu pede dengan kesalehannya, dan jangan ahli maksiat berputus asa dari rahmat Allah. Ada nanti ada kalanya Allah
mereka dikasih hidayah di ujung. Ada kalanya sesat di ujung. Tapi ini tidak berlaku umum. Yang umum, kalau dari kecil saleh, kalau ibarat kayu, kalau condong ke timur, pasti roboh ke timur. Kalau condong ke barat dari kecil, pasti roboh ke barat. Yang bali awal do cie-cie. Ya enggak? Enggak sadu yang condong ke barat lah ke rabah ke barat apa ibu? Ado bali awal beko tibu angin kancang pakai. Ya enggak? Tapi itu tidak berlaku general. Itu makanya disebut Allah tadi wadaraballahu masalan. Allah membuat perumpamaan untuk orang beriman dan untuk orang kafir. 4 orang perempuan tadi. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istri Fir'aun. Jangan pula Bapak Ibu nyoba judi, pampuk, pareman gadang, tapi istrinya cadar. Salah Pak. Istrinya rajin pengajian, suaminya pampuk judi. Itu istri Fir'aun. Ya dah. Itu kan jadi contoh. Jadi ibu kalau dapat suami pajudi, pampuk, kana-kana Fir'aun. Itu caranya Pak. Itu. Alun sabara ibu dapat suami itu dibandingkan Fir'aun kan? Kalau apa dapat suami panjawe, itu panjawe, kana-kana isi Nabi Nuh. Kana saya jadi saya bilang isi Nabi Nuh mana kau tak betul loh Pak. Kana si Nabi Nuh, mana si Nabi Nuh. Supaya awak dapat ketenangan. Itu makuk cerita-cerita ku dikisahkan dalam Al-Quran, liyusabbitu bifuadaka, supaya hatimu kokoh, kata Allah. Dengan membaca cerita umat masa lalu tu, kalau ada kejadian yang sama jawab, awak terhibur. Oh ternyata ambo dah orang pertama, dululah banyak lu orang ciko kiranya. Itu Pak rahasianya. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.